warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok saya selaku moderator yang akan membantu presentasi pedagodik materi tentang lingkungan pendidikan dari Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Sabili Bandung, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dan yang selanjutnya adalah saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, saya Hafsa Aulia sebagai moderator. Yang kedua, Dian Wardiana sebagai pemapar materi. Yang ketiga, Mimin Kurnaisi sebagai pemapar materi. Dan yang keempat, Mira sebagai pemapar. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pemaparan materi yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Saya ucapkan terima kasih kepada saudari Hafsah yang telah memberikan waktunya untuk saya menerangkan tentang apa sih yang dimaksud dengan lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di luar diri anak yang memberikan pengaruh terhadap perkembangannya, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Menurut Ki Hajar Dewantara, lingkungan pendidikan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah pendidikan keluarga, yang kedua adalah pendidikan sekolah, dan yang ketiga adalah pendidikan masyarakat. Dalam pendidikan keluarga menjadi 2. Yang pertama adalah prenatal dan kedua adalah postnatal. Yang dimaksud dengan prenatal adalah usaha orang tua dengan sadar untuk memberikan pendidikannya ketika masih ada di dalam kandungan, yaitu dengan cara beribadah, berzikir, berdoa, atau memberikan stimulus dengan hafalan-hafalan atau mendengarkan dengan murotal, dan juga diajak bermain ketika anaknya masih ada di dalam kandungan. Itu yang dimaksud dengan prenatal. Dan yang kedua adalah postnatal. Postnatal itu adalah pendidikan yang diberikan ketika anak sudah lahir atau di luar kandungan. Selanjutnya yaitu lingkungan pendidikan sekolah. Pendidikan sekolah biasanya disebut dengan pendidikan formal karena ia adalah pendidikan yang mempunyai dasar, tujuan, metode, alat yang disusun dengan secara sistematis dan juga distandarkan. Dan yang ketiga adalah lingkungan pendidikan masyarakat. Setelah kita mengetahui pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, tidak kalah penting yang harus kita ketahui adalah pendidikan masyarakat, di mana pendidikan masyarakat ini ada 5 peranata sosial yang terdapat dalam lingkungan masyarakat. Yang pertama adalah peranata pendidikan bertugas dalam sosialisasi. Kemudian peranata ekonomi yang bertugas mengatur pemenuhan kemakmuran. Selanjutnya peranata politik yang bertugas menciptakan integritas dan stabilitas masyarakat. Selanjutnya peranata teknologi bertugas menciptakan teknik untuk mempermudah kemanusiaan. Dan yang terakhir adalah peranata moral dan etika bertugas mengurusi nilai dan menyiapkan dalam pergaulan masyarakat. Sehingga dengan 5 peranata tadi terciptalah masyarakat yang aman, makmur, dan adil. Demikian yang saya dapat sampaikan tentang materi lingkungan pendidikan. Mudah-mudahan ada bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mimin Kurnaisi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan materi lingkungan pendidikan. Hubungan materi lingkungan pendidikan terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama yaitu hubungan keluarga dengan sekolah. Yang kedua yaitu hubungan keluarga dengan masyarakat. Yang ketiga yaitu hubungan sekolah dengan masyarakat. Dan yang keempat yaitu hubungan keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam dunia pendidikan. Baik, yang pertama yaitu hubungan keluarga dengan sekolah.
keluarga menjadi faktor pendorong seorang anak di sekolah. Anak yang berprestasi kebanyakan lahir dari keluarga yang harmonis, sedangkan anak yang sering berontak, nakal, lahir dari keluarga yang broken home. Jadi apa di sini? Intinya, keluarga sangat berperan penting terhadap pembentukan pribadi dan pemaksimalan potensi anak di sekolah. Baik, yang kedua, yaitu hubungan keluarga dan masyarakat. Masyarakat dikatakan tetangga, dan tetangga bisa dikatakan sebagai saudara kita yang paling dekat. Dalam pembentukan nilai moral, maka keluarga wajib memperkenalkan seorang anak terhadap lingkungan masyarakat, agar ia memahami nilai-nilai sosial dan menyadari sebagai makhluk sosial membutuhkan manusia satu dengan lainnya di dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, yaitu hubungan sekolah dan masyarakat. Sekolah sebagai penyedia jasa yang memberikan output, sedangkan masyarakat sebagai penikmat jasa yang diberikan oleh sekolah, yang tentunya mengharapkan keluaran sumber daya manusia terbaik yang dikeluarkan oleh sekolah. Kemudian yang keempat, yaitu hubungan keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam dunia pendidikan. Keluarga sebagai peletak pendidikan dasar anak yang kemudian dilanjutkan dengan dunia persekolahan merupakan suatu harapan sumber daya manusia terbaik bagi masyarakat yang dapat memajukan, memberikan perubahan di masyarakat pada masa yang akan datang. Jadi pada hakikatnya, pendidikan itu ialah dari masyarakat dan untuk masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya untuk mempresentasikan materi ketiga, yaitu tentang perjenjangan dalam sistem pendidikan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Indonesia memiliki 4 tingkatan pendidikan. Di antaranya pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Yang pertama itu pendidikan anak usia dini atau PAUD. Adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar, yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Yang kedua, TK atau Taman Kanak-kanak. Adalah jenjang pendidikan anak usia dini. Dalam bentuk pendidikan formal, kurikulum TK ditekankan pada pemberian rangsang pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang kedua itu pendidikan dasar. Di antaranya sekolah dasar atau SD. Adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia. Sekolah dasar ditempuh dalam waktu 6 tahun, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Saat ini, murid kelas 6 diwajibkan mengikuti ujian nasional untuk mempengaruhi kelulusan siswa. Yang kedua itu sekolah menengah pertama atau SMP. Adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia yang ditempuh setelah lulus sekolah dasar. Sekolah menengah pertama ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Pendidikan menengah, di antaranya sekolah menengah atas SMA atau Madrasah Aliyah MA. SMA adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia yang ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. MA adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia yang setara dengan sekolah menengah atas. Pengelolaannya diwajibkan atau dilakukan oleh Kementerian Agama. Jenjang kelas dalam waktu tempuh Madrasah Aliyah sama seperti sekolah menengah atas. Yang kedua, sekolah menengah kejuruan SMK atau MAK Madrasah Aliyah Kejuruan adalah pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau MTS. Pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau MTS. MAK atau Madrasah Aliyah Kejuruan adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama Kekhasan Agama Islam.
Yang terakhir yaitu pendidikan tinggi, diantaranya S1, merupakan jenjang pendidikan strata 1 atau biasa disingkat S1. Dan lulusan program pendidikan vokasi S1 terapan atau diploma 4D4, beban studi untuk meraih gelar sarjana umumnya adalah 144 SKS atau satuan kredit semester. Dan secara normatif ditempuh selama 4 tahun. Yang kedua adalah S2. Program pendidikan magister adalah program pendidikan yang ditujukan untuk mencapai derajat master. Dan yang terakhir adalah S3. Adalah jenjang pendidikan akademis tertinggi yang meliputi beban studi maupun latihan yang meliputi beban studi S3 berkisar antara 228 sampai 233 SKS. Agar lulus dari program S3, kandidat harus melakukan riset akademik yang akan dipublikasikan dan memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nun wa qala min wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan kelompok saya yang sudah memaparkan materi. Dapat diambil kesimpulan dari pemaparan materi, yaitu lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di luar diri anak untuk memberikan pengaruh terhadap perkembangannya. Dalam lingkungan pendidikan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, lingkungan pendidikan keluarga. Yang kedua, lingkungan pendidikan sekolah. Dan yang ketiga, lingkungan pendidikan masyarakat. Hubungan antara lingkungan pendidikan memberikan pengaruh satu dengan yang lainnya, yang mana keluarga merupakan pendidikan dasar dan sekolah merupakan pendidikan lanjutan. Dan yang terakhir, lingkungan masyarakat merupakan hasil dari pendidikan keluarga dan sekolah. Tentunya keduanya itu saling mempengaruhi. Selanjutnya adalah penjenjangan dalam sistem nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu pendidikan anak usia dini terdiri dari PAUD dan TK. Pendidikan dasar terdiri dari SD dan SMP. Pendidikan menengah terdiri dari SMA dan SMK. Dan pendidikan tinggi yaitu S1, S2, dan S3. Demikian penyampaian materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya sebagai moderator undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.